biasa kan orang sebut, wah ini radikal ini. Kalau misalkan ada satu orang atau satu kelompok yang kemudian ingin menerapkan Islam, atau kemudian orang yang kemudian mau masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, ini biasa kadang ya dianggap sebagai, atau kemudian opini Islam moderat ini cenderung merupakan istilah yang politis sebenarnya ya, yang memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Nah, sebabnya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kajian kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Abbas Renja SE yang bertemakan menyoal moderasi beragama. Demi mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Mas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah senantiasa tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam Ahad ini, atau orang biasa bilang di malam Minggu ya, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan ya, untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, contoh terbaik, tempat kita kemudian menggantungkan segala petunjuk ya. Dari Rasul yang kemudian membawa kita ya, dengan anugerah Islam dari zaman kejahilian menuju zaman terang benderang di bawah naungan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan hal ini perlu kita sama-sama syukuri ya, di mana di malam ini ya, di orang biasa menyebutnya sebagai malam yang orang istirahat ya,
malam Ahad, ya, malam Minggu. Nah, kemudian kita menyempatkan waktu kita untuk sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi ilmu terkait, atau kemudian kita membicarakan terkait dinul Islam atau agama Islam ini. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya, Tabe, bukan bermaksud untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang utamanya bapak-bapak di sini yang sudah lebih berpengalaman. Saya sekedar berbagi pengetahuan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran terkait dalam persoalan-persoalan agama ini. Pada kesempatan malam hari ini, kami kemudian mencoba membawakan sebuah tema terkait moderasi beragama. Ya, mungkin ini sudah tidak asing di telinga kita, atau kemudian sudah sering kita dengarkan, atau kemudian ada juga yang baru mendengarkan ini, ya, terkait moderasi beragama. Ini kemudian lagi gencar-gencar kemudian dikampanyekan atau kemudian disosialisasikan kepada kaum muslimin, ya. Nah, terkait moderasi beragama, nah ini coba kita angkat, ya. Kita kaji, atau kemudian sedikit pengetahuan yang kami miliki terkait moderasi beragama ini. Nah, apa sebenarnya itu kemudian moderasi beragama yang kemudian sudah sering kita dengarkan atau sering kita lihat, ya, baik itu di TV atau kemudian di sekolah-sekolah juga lagi gencar-gencar juga untuk kemudian dikampanyekan, ya. Nah, sering sekali, ya, kemudian orang yang kemudian mengkampanyekan atau mensosialisasikan atau kelompok-kelompok ini mensosialisasikan itu moderasi beragama itu dengan dalil, ya. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan la takunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatan, atau biasa orang sebut dengan umat pertengahan, ya, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, ya. Litakunu syuhada 'alan nasi. Nah, wa yakunu rasulu alaikum syahidan, ya. Dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, ini terkadang, ya, ini dijadikan dalil, ya, untuk kemudian menjadikan berargumentasi bahwa Islam ini adalah, kita ini kaum muslimin adalah ummatan wasatan atau umat pertengahan, ya, sering ditafsirkan seperti itu, ya. Nah, kata wasatan ditafsirkan sebagai pertengahan, ya, yaitu, ya, dalam hal ini tidak radikal dan tidak liberal, ya. Yang maksudnya adalah, ya, tidak radikal di sini adalah tidak berlebih-lebihan dalam beragama, ya. Terkadang orang menafsirkan seperti itu, dan juga tidak liberal, ya, maksudnya tidak bebas melakukan segala sesuatu. Jadi pertengahan saja, ya. Nah, ya, ini yang sering kita dapatkan, sering kita dengarkan, ya, terkait moderasi beragama, ya. Jadi kita kaum muslimin, ya, sebagai ummatan wasatan, jadi umat pertengahan, ya. Artinya tidak radikal, ya. Biasa kan orang sebut, wah ini radikal ini. Kalau misalkan ada
satu orang atau satu kelompok yang kemudian ingin menerapkan Islam, atau kemudian orang yang kemudian mau masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Nah, ini biasa kadang ya dianggap sebagai orang yang radikal. Nah, terkadang seperti itu ya. Nah, jadi umatan wasatan itu ditafsirkan seperti itu ya, tidak radikal. Nah, dan juga tidak liberal, artinya tidak bebas ya. Kebebasan beragama ya. Jadi di tengah-tengah. Jadi umatan wasatan itu ditafsirkan seperti itu ya. Jadi umat pertengahan. Nah, ini klaim ya, atau terkadang yang sering kita dapatkan penafsiran seperti itu. Nah, padahal ya menurut Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ya, kata wasatan di sini adalah al-adil atau adil ya. Asalnya yang paling terpuji dari sesuatu adalah ausatnya. Maknanya adalah bukan dari wasat atau antara dua kutub. Nah, maksudnya di sini menurut Imam Al-Qurtubi adalah wasatan di sini adalah al-adil, artinya umat yang adil. Jadi kita ini kaum muslimin ini adalah umat yang adil, yang menjadi saksi nanti di yaumil akhir, nanti kita menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Karena kita menjadi khairu umat yang terbaik. Nah, begitu pula ya dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-wasat di sini bermakna adalah al-khiyar wal ajwad. Artinya yang terbaik ya, al-khiyar yang terbaik, pilihan dan paling bagus. Nah, ini yang tafsir menurut ulama-ulama tafsir terkait ummatan wasatan. Jadi kita kaum muslimin ini adalah umat yang terbaik ya. Nah, terkait moderasi beragama ini, nah yang sering dijadikan dalil itu tadi ya, terkait itu ummatan wasatan, bahwa kita ini adalah umat pertengahan. Nah, ternyata menurut tafsir ulama-ulama tafsir tidak seperti itu maknanya ya, makna dari ummatan wasatan. Nah, tentu ya ketika kita diperhadapkan ya dalam persoalan-persoalan umat ya, atau persoalan-persoalan masyarakat, nah terkadang kita dibawa pada hal-hal yang kontradiktif atau saling berlawanan. Nah, itu ya. Nah, terkadang ya kalau misalkan ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang gencar mengkampanyekan syariat, nah ini terkadang diidentikan dengan orang-orang yang anti terhadap perdamaian, kerukunan dan toleransi. Padahal ya perkara-perkara perdamaian, kerukunan, toleransi antar umat beragama ini adalah satu hal yang penting dan wajib untuk kemudian kita pertahankan. Jadi persoalan-persoalan perdamaian, kerukunan, saya pikir kita semua sepakat ya, bahwa termasuk toleransi antar umat beragama itu satu hal yang penting untuk kemudian dipertahankan. Karena itu ya segala yang berpotensi untuk bisa merusak perdamaian, kerukunan dan toleransi antar umat beragama itu harus dijauhkan dari umat. Nah, itu ya. Saya pikir pada masalah ini kita semua sepakat ya, kaum muslimin itu bersepakat dalam masalah-masalah ini. Siapa sih kaum muslim yang ingin negeri ini atau kemudian keadaan itu menjadi kacau? Kita semua ingin yang namanya perdamaian, utamanya ya kerukunan ya, baik secara kita dalam ruang lingkup umat Islam maupun kita dengan umat-umat yang lain. Nah, meskipun seperti itu ya, kita bersepakat dalam perkara itu. Nah, namun ya solusi yang kemudian ditawarkan ya, atau kemudian dikampanyekan itu terkait moderasi beragama atau sikap beragama secara moderat. Nah, ini kemudian perlu kita kaji. Apakah benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga kemudian ketika menerima solusi itu tidak serta-merta kemudian kita
langsung kemudian menerima, tapi kemudian perlu kajian, perlu kritik terhadap suatu ide-ide, apalagi kalau kita berbicara terkait moderasi beragama ini adalah perkara yang baru ya, bukan perkara yang kemudian terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik atau kemudian para ulama-ulama terdahulu itu kemudian membahas terkait masalah ini. Ini kemudian ide yang dimunculkan di kemudian hari atas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nah, terkadang ya isu moderasi beragama ini ya menjadi poin atau kemudian menjadi solusi atas masalah atas isu radikalisme yang lagi mencuat di tengah-tengah umat atau kemudian lagi booming, lagi viral ya. Kemudian hadir di tengah-tengah umat sehingga dimunculkan istilah moderasi beragama. Nah, menjadi sebagai antitesisnya ya atau lawan daripada isu radikalisme. Jadi seakan-akan kalau ada orang yang radikal ya lawannya itu harus kemudian dengan bagaimana Islam yang moderat, Islam yang setengah-setengah. Kalau bahasa sederhananya ya tidak perlu misalkan terlalu memaksakan untuk menerapkan Islam atau kemudian masuk Islam secara kafah. Tidak perlu terlalu seperti ini dan seperti itu. Cukup kemudian kita menjadi Islam yang pertengahan ya. Terkadang ada istilah-istilah seperti itu. Nah, kemudian ini perlu kemudian kita kaji apakah memang benar seperti itu. Apakah benar bahwa kita dalam Islam ini harus tidak boleh kemudian totalitas, tidak boleh kemudian kafah. Kita harus kemudian moderat dalam hal ini. Nah, kita mengambil jalan tengah. Nah, itu kemudian perlu harus ada kajian yang mendalam terkait isu ini. Nah, yang harus kemudian kita pahami bahwa moderasi beragama ini secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Ya, moderat itu ya istilahnya pertengahan ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, seperti itu ya. Nah, sering itu dilawankan dengan istilah radikal. Nah, makanya biasa kalau ada isu-isu terorisme atau isu-isu radikalisme, nah, muncullah kemudian sebagai solusi permasalahannya adalah Islam moderat. Nah, itu ya sering kemudian dimunculkan di tengah-tengah umat isu ini ya. Nah, tetapi ya harus kita pahami bahwa isu ini kemudian tidak berdiri sendiri atau kemudian isu ini tidak sampai di situ. Nah, isu kemudian atau kemudian opini Islam moderat ini cenderung merupakan istilah yang politis sebenarnya ya, yang memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Nah, sebabnya moderat dalam paham keagamaan itu Islam adalah apa yang kemudian bisa kemudian menerima ide-ide dari luar. Nah, terkadang kalau kemudian kita menganggap bahwa misalkan wanita itu harus berhijab, menutup auratnya, nah terkadang kita itu dianggap sebagai ini terlalu ekstrim, terlalu radikal ya. Nah, kemudian mengatakan bahwa kita ini harus moderat, menerima. Kalau ada orang yang tidak mau menutup hijab tidak apa-apa, yang penting sholatnya masih jalan, puasanya masih jalan. Terkadang kan seperti itu ya. Nah, inilah kemudian hal-hal yang biasa dimunculkan di tengah-tengah umat, bahwa kita kemudian tidak boleh memaksakan syariat itu kepada umat secara full. Nah, silakan umat mau mengambil yang mana saja yang disenangi, atau kemudian tidak boleh memaksakan syariat itu kepada orang lain. Nah, padahal sejatinya kita itu kaum muslimin diperintahkan untuk masuk Islam ini secara kafah, secara sempurna ya. Ketika kemudian kita sudah bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mengakui Muhammad sebagai utusannya, kita menerima segala apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah, termasuk dalam hal ini bagaimana kita kemudian hidup mau diatur dengan aturan Islam. Nah, itu. Nah, sementara dalam paham moderasi beragama ini kemudian tidak boleh dipaksakan. Nah, ini yang kemudian menjadi rancu, menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Islam.
gitu ya. Nah, padahal ya kalau kita berbicara terkait syariat Islam, kalau kita berbicara terkait bagaimana kemudian kaum muslimin masuk Islam secara kafah, ya harus memang dipaksakan. Tidak boleh orang kemudian itu mau masuk Islam ini atau menerima Islam ini semau-maunya saja. Jadi kita berislam ini harus dipaksa. Orang tua itu harus memaksa anaknya. Harus memaksa anaknya sholat. Kalau bulan Ramadan harus memaksa anaknya puasa. Jangan mengatakan bahwa nanti anak saya kasih saja kebebasan. Silahkan kalau mau sholat, silahkan kalau mau berpuasa, silahkan kalau mau menutup auratnya atau tidak. Padahal hakikatnya agama ini adalah paksaan. Kita harus memaksa supaya terbiasa. Kalau misalkan anak kita tidak dipaksakan dari kecil untuk sholat, untuk berhijab ya, atau kemudian untuk berpuasa di bulan Ramadan, nanti dampaknya itu besar itu dia akan memiliki paham yang liberal bahwa ya beragama ini ya semampu kita saja, semau-mau kita. Ada yang mengatakan wah kalau tidak mampu sholat isya ya minimal sholat maghrib saja. Ada yang mengatakan seperti itu ya, atau ada berpaham seperti itu. Jangan dipaksakan agama ini. Pada inilah yang ruh atau semangat dalam moderasi beragama, bahwa Islam itu tidak boleh dipaksakan. Seperti itu. Bahwa padahal hakikatnya agama ini atau dinul Islam ini adalah sesuatu ketika diturunkan itu wajib kita laksanakan. Anak-anak ketika sudah mulai balik ya kalau ini harus juga kita perhatikan ya, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu harus diperhatikan anaknya. Kalau sudah mulai balik itu sudah wajib, bukan lagi wajib untuk sholat, wajib untuk puasa ya, bukan lagi semau-maunya. Kalau anak kecil ya seperti adik-adik ini ya, misalkan masih masih umur 10 tahun ya, berapa ya, di bawah 10 tahun itu ya, itu memang masih diajar ya, masih tahap belajar, diajarkan untuk ke masjid. Kalau tidak mau juga tidak bisa dipaksa juga ya, namanya anak-anak. Tapi kalau sudah masuk mendekati usia balik ya wajib untuk dipaksakan. Nah, harus kemudian kita membiasakan untuk memaksa anak kita untuk beribadah. Nah, terutamanya yang paling mendasar itu adalah perkara-perkara sholat atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, termasuk juga anak-anak wanita kita, perempuan saudara-saudara kita yang wanita itu kemudian harus kita memberi pemahaman yang benar mengenai untuk menutup auratnya. Nah, itu ya. Karena kenapa? Kalau tidak ya nanti akan, kalau sampai besar ini akan pemikiran-pemikiran yang liberal ya, itu akan tertanam di kepalanya, di benaknya, bahwa agama ini tidak boleh dipaksakan, semau-mau saja ya. Nah, ini akan menjadi repot. Nah, sekarang itu banyak kasus itu orang tua yang kemudian bermasalah dengan anaknya. Atau kemudian ada yang kemarin itu yang saya lihat itu di berita ya, di Makassar Info, itu di Makassar sini ada ibu-ibu yang menelpon polisi. Kalau saya tidak salah itu Polsek Panakukang. Itu menyuruh polisi untuk nangkap anaknya. Ya, tangkap anaknya karena kenapa? Anaknya ini selalu mengancam untuk melukai ibunya, selalu minta uang. Ternyata anaknya ini kecanduan narkoba dan game online. Ya, game judi online ya, judi online. Jadi ini karena kenapa? Nah, anaknya ini kemudian tidak patuh terhadap orang tuanya. Ya. Kami di sini kita tidak boleh langsung menyalahkan orang tuanya, misalkan didikannya, karena kita kemudian bukan keluarganya yang mengetahui secara langsung ya. Tetapi ini adalah fakta bahwa maraknya terjadi saat ini bagaimana anak-anak itu yang kemudian sudah tidak patuh atau kemudian banyak yang berdosa kepada orang tuanya. Nah, jadi karena kenapa? Nah, itu tadi ada paham-paham liberal, bahwa ada paham-paham di benaknya yang dari kecil memang tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan untuk kemudian mau menerima Islam ini atau mau berislam ini melaksanakan seluruh syariat Islam. Nah, jadi kalau misalkan kita secara individu ya perkara-perkara kewajiban kita misalkan sholat, puasa dan menutup aurat dan lain sebagainya itu kemudian harus kita
laksanakan. Itu syariat Islam dalam ranah individu. Maka kalau misalkan ini sudah terpenuhi, nah ada lagi ruang lingkup yang lebih luas lagi, yakni masyarakat. Bagaimana syariat Islam itu mencegah atau kemudian ketakwaan masyarakat itu kemudian mencegah terjadinya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau misalkan ini sudah terjadi, ya insya Allah terbentuk masyarakat yang Islami. Ya, kalau ketakwaan masyarakatnya juga terbentuk. Nah, kalau kita ingin skop yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih luas, harus diwujudkan ketakwaan dalam bentuk bernegara. Nah, ini kemudian tidak bisa dilaksanakan hari ini, ya, karena kemudian negara kita kemudian belum menerapkan Islam secara kafah, ya. Nah, itu. Nah, terkadang ya isu-isu yang kemudian digembar-gemborkan, ya, atau kemudian dikampanyekan dalam isu moderasi beragama itu terkait itu adalah masalah-masalah intoleran, ya, atau kemudian toleransi antar umat beragama. Nah, ini satu hal yang sering dikaitkan dengan kaum muslimin. Seakan-akan, ya, kaum muslimin itu ya umat yang egois, ya, atau kemudian hanya mementingkan dirinya saja atau kelompoknya saja atau kaum muslimin saja. Padahal sebenarnya, ya, dalam Islam istilah toleransi itu sebenarnya sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah dicontohkan, ya. Tapi kemudian toleransi yang seperti apa? Nah, kemudian Rasulullah SAW itu banyak mencontohkan kepada kita bagaimana Rasul dulu itu, meskipun dia bertetangga, ya, kalau saya tidak salah orang Yahudi, ya, yang kemudian itu selalu mencaci maki Rasul, tapi Rasul itu tetap bersabar. Bahkan Rasul itu, ya, Nabi Muhammad itu sering dilempari kotoran depan rumahnya. Rasul itu tetap bersabar, bahkan Rasul itu selalu membawakan makanan kepada orang yang Yahudi yang buta ini. Itu menggambarkan bagaimana Islam itu betul-betul mengajarkan kita, ya. Rasul itu memberi contoh bagaimana kita menghargai, menghormati, ya, memanusiakan tetangga kita, kerabat kita atau lingkungan kita, ya, meskipun mereka adalah orang-orang non-Islam. Nah, itu. Nah, berarti perkara-perkara toleransi dalam masalah ini, ya, ini kemudian dibolehkan. Nah, tetapi ketika misalkan toleransi itu menyangkut urusan-urusan agama, nah, atau urusan-urusan akidah, nah, ini yang kemudian kita harus waspadai. Kemudian kita tidak boleh mencampur adukan antara agama. Nah, ini yang terkadang itu kebablasan, atau kemudian kita istilahnya itu orang bilang itu offside, ya, lewat batas. Nah, itu, ya. Misalkan, ya, kalau kita dalam hal-hal yang urusan-urusan dunia, misalkan kita saling membantu, ya silahkan, boleh. Misalkan ada tetangga kita, dia orang orang non muslim, ya, orang Nasrani atau orang Hindu, ya. Nah, silahkan kalau misalkan dalam perkara-perkara urusan dunia, silahkan saling tolong menolong. Ya, itu Rasul sudah memberi kita contoh. Ya. Ya, misalkan bahkan kalau mereka sakit, kita juga kemudian mereka juga punya hak untuk kemudian kita jenguk. Nah, itu dalam masalah-masalah seperti itu. Tetapi kalau dalam masalah-masalah agama, ya, masalah-masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Dalam masalah akidah tidak ada yang namanya toleransi. Nah, di sini kemudian berlaku bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam masalah-masalah akidah, di sini kita tidak boleh campur adukan. Nah, ini yang keliru saat ini. Banyak kemudian kalangan mencampur adukan toleransi di bawah pada ranah-ranah akidah. Nah, seperti kemarin itu yang viral itu ada orang yang salawatan di dalam gereja, ya. Nah, padahal ini adalah kebablasan. Padahal ini sesuatu yang kemudian sudah kelewatan. Di masa Rasul itu tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Rasul tidak pernah memberi contoh seperti ini. Nah, itu, ya. Nah, meskipun kita menghormati mereka, tetapi ada batasan-batasan yang kemudian tidak boleh kemudian kita lewatkan. Nah, itu, ya, masalah. Jadi kalau masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akidah, kita kemudian tidak ada yang namanya toleransi. Nah, kita juga kemudian tidak boleh menghalang-halangi, ya,
mereka yang kemudian ingin beribadah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang Nasrani, tetangga-tetangga kita, tidak boleh juga dihalang-halangi ya, atau kemudian kita melarang mereka untuk beribadah. Misalkan kalau mereka hari Ahad ya, hari Minggu mereka mau pergi beribadah, silakan saja mereka pergi. Tapi kemudian kita juga kemudian tidak boleh memfasilitasi, membantu mereka, atau kemudian kita ikut ke gereja, tidak boleh, karena ini masalah akidah. Jadi inilah batasan yang kemudian harus kita pahami. Nah, harus kita pahami dan jaga. Karena kenapa? Ini dampaknya serius ya. Ini dampaknya serius karena bisa kemudian mencederai atau kemudian bisa kemudian merusak akidah kita. Nah, itu ya. Nah, dalam kemudian moderasi beragama juga dimunculkan ide-ide ya, semua agama itu sama. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya itu ya teori relativisme ya. Semua agama itu benar. Ya, tidak apa-apa. Ya, mau ini ujung-ujungnya sama semua. Semuanya itu kebenaran. Nah, ini juga kemudian harus kita pahami bahwa ini adalah pendapat yang keliru. Nah, kita kemudian umat Islam harus kemudian meyakini bahwa tidak ada agama yang benar, yang diridhoi, hanya kemudian Islam. Ini penegasan dalam Al-Quran. Nah, ini kemudian secara internal kita, kemudian kita kaum muslimin harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima hanyalah Islam. Nah, ini dalam masalah akidah ini kita kemudian harus menguatkan diri kita di sini. Bahwa kemudian kita juga tidak boleh menganggap bahwa ya tidak apa-apa saling tolong menolong, ya campur baur saja. Ya, kalau perlu nanti ya kita nanti bikin acara Maulidan atau Isra Mi'raj nanti di gereja. Mereka juga nanti kalau bikin acara-acara ini nanti ya di masjid. Silahkan supaya kita ini saling membaur. Nah, ini kemudian ide-ide ini bahaya kalau kemudian dibiarkan. Nah, ini sekarang ini lagi dikampanyekan, lagi gencar-gencar, kemudian banyak kita lihat ini yang viral-viral ini, hal-hal seperti ini kemudian hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini kemudian harus kita waspadai, harus kita pahami dan kemudian kita cegah. Nah, kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi hanya Islam. Nah, itu ya. Jadi itu pemahaman kita ya. Harus kemudian kita perkuat. Istilahnya itu harus menguatkan akidah kita. Nah, ketika kemudian menguatkan akidah bukan berarti kemudian kita melarang orang lain. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian kita kemudian menjelek-jelekkan orang lain atau kemudian kita menghakimi orang lain. Nah, salah juga. Nah, seperti itu. Jadi cukup kemudian kita membenarkan Islam, mengimani Islam ini sebagai satu-satunya dinul Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya ketika ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu ya tuduhannya bahwa Islam itu adalah agama yang intoleran atau kemudian tidak menghormati agama orang lain, nah sebenarnya ini adalah pernyataan yang kemudian keliru. Ya, mulai di masa Rasulullah sampai di masa kekhilafahan, di masa kejayaan Islam, nah, itu menggambarkan bagaimana Islam itu justru menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika kemudian Islam itu diterapkan, ya, alam ini menjadi penuh rahmat. Nah, itu ya. Bahkan orang-orang non-muslim pun ikut merasakan. Nah, ketika kemudian Islam ini diterapkan secara sempurna. Nah, itu ya. Nah, tapi kemudian yang harus kita pahami bahwa ya toleransi yang di sini adalah toleransi yang kemudian benar-benar sebagaimana yang dicontohkan. Ya, dalam hal ini adalah toleransi dalam masalah-masalah yang dibolehkan, bukan toleransi dalam masalah-masalah akidah. Nah, yang jadi masalah adalah dalam isu-isu moderasi beragama ini ya, masuk di dalamnya ini adalah hal ini terkait toleransi antar umat beragama ini adalah masuk menyinggung persoalan-persoalan akidah. Nah, ini yang harus kemudian kita waspadai dan kita hindari, bahwa dalam masalah-masalah akidah itu tidak ada yang namanya toleransi. Nah, di sini kemudian berlaku bahwa kita harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Nah, kalau bagi mereka bagaimana dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang umat-umat yang lainnya? Silahkan dengan mereka. Kita tidak mencampuri mereka, tetapi bagi kita Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian
diridhoi. Nah, itu yang harus kita jadikan prinsip dalam kita beragama ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah itu moderasi beragama atau Islam moderat ini ya, apakah ini ada di dalam Islam atau tidak? Apakah sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini adalah Islam adalah agama atau ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, dalam hal ini urusan-urusan ibadah seperti kita tadi sholat maghrib. Jadi itu mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengatur juga manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ya bagaimana maksudnya syariat Islam mengatur dengan dirinya sendiri? Ya ini dalam perkara-perkara ibadah berpakaian dan masalah-masalah akhlak. Nah, itu ya masalah-masalah pakaian ya. Ini kan kemudian kita diperintahkan bahwa laki-laki juga itu wajib menutup auratnya dan wanita juga wajib menutup auratnya. Sudah ditetapkan dalam Islam ya, yang mana yang dimaksud aurat bagi laki-laki, yang mana yang dimaksud aurat bagi wanita. Nah, itu juga ya. Ini adalah bagaimana Islam itu mengatur syariat itu mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ini ya dengan sesamanya. Maksudnya di sini adalah hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, baik itu sesama kita sesama kaum muslimin. Bagaimana mengatur Islam itu mengatur ya. Jadi kalau istilahnya itu sekarang itu hablum minan nas ya, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kita bermuamalah ya, kita bertransaksi. Nah, semuanya sudah diatur oleh Islam. Yang mana transaksi jual beli yang dibenarkan dalam Islam ya. Nah, misalkan kalau kita bertransaksi yang mana yang dibolehkan dalam Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Nah, bahkan kalau kita mau jual beli ya, pinjam meminjam barang, itu Islam ada aturannya. Tidak boleh kemudian kita asal-asalan saja. Nah, itu ya. Atau kita melakukan jual beli, meskipun jual beli itu perkara yang dibolehkan, tetapi ada syariat itu sudah mengatur yang mana yang dibolehkan dalam jual beli. Nah, itu ya. Nah, jadi syariat itu yang termasuk mengatur dengan sesamanya. Nah, dengan demikian Islam itu bukan hanya mengatur masalah akidah dan ibadah dan akhlak saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi ya, pemerintahan, sosial, pendidikan dan peradilan, sanksi hukum serta politik ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Islam kafah. Nah, artinya Islam secara keseluruhan ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam itu secara keseluruhan. Ya. Dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ya, setan itu musuh yang nyata bagi kalian ya. Surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi ini adalah perintah kepada kita bahwa kita harus menerima masuk Islam ini secara kafah. Tidak boleh kemudian kita ini berislam ya sepotong-sepotong, atau kemudian kita mau menerima Islam ini yang mana saja yang kita senangi, yang tidak disenangi itu kemudian tidak kita jalankan ya. Sebagai contoh kalau saya senang sholat saja, tetapi kalau yang lain-lain itu saya berat, atau kemudian saya tidak suka, saya tidak ambil Islam di situ, saya jadikan yang lain sebagai standar. Nah, ini juga keliru. Padahal ketika kita bersyahadat, kemudian menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, ya kita harus menerima segala aturan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam bertransaksi. Nah, misalkan kalau kita bertransaksi ya, misalkan utang piutang ya tidak boleh ada yang namanya riba. Nah, itu Islam sudah melarang perkara ini ya. Makanya kalau Allah sudah melarang masalah riba, kita kemudian harus meninggalkan. Nah, karena kenapa kita diperintahkan untuk masuk Islam itu secara keseluruhan, mengambil Islam ini secara kafah. Ya, itu ya. Nah, dalam Islam moderasi beragama, isu Islam moderat ini kemudian yang menjadi salah satu menjadi
landasannya itu adalah kemudian menyatakan bahwa seluruh agama itu benar. Padahal ya ini ada penegasan sebenarnya kita dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Di sini penegasan bahwa ini berlaku bagi kita kaum muslimin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dinah. Ya, ini sebenarnya ini ayat pamungkas ya yang diturunkan ya menegaskan bahwa ini Islam ini sudah sempurna ya. Tidak perlu lagi kita tambah-tambahkan atau kita gabung-gabungkan dengan perkara-perkara akidah atau dari agama-agama yang lain atau pemahaman-pemahaman dari yang lain. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian ya. Telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Nah, ini surah Al-Maidah ayat 3. Nah, di dalam sirah ini disebutkan ya ketika ayat ini turun itu sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu, beliau itu menangis ketika turun ayat ini. Kenapa? Ya, Abu Bakar itu memahami ya bahwa ketika turun ayat ini surah Al-Maidah ayat 3, beliau memahami bahwa Islam ini sudah sempurna. Berarti Rasulullah itu sudah tidak lama lagi meninggalkan kita. Jadi ketika turun surah Al-Maidah ini Abu Bakar itu menangis karena Abu Bakar itu ini adalah ayat penegasan ya bahwa ini Islam ini sudah sempurna, sudah cukup. Nah, karena Abu Bakar itu salah seorang sahabat yang cerdas ya. Beliau memahami bahwa kalau agama ini sudah sempurna, sudah cukup, berarti risalah kenabian Muhammad itu sudah tidak lama lagi berakhir. Makanya Abu Bakar itu menangis. Dia mengetahui bahwa tidak lama lagi Rasulullah itu akan wafat dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3 ini. Nah, ini adalah penegasan bahwa agama ini, Islam ini sudah sempurna, sudah cukup. Tidak perlu kemudian kita mengambil lagi aturan-aturan hidup dari luar Islam. Tidak perlu lagi kita kemudian mengambil pemahaman-pemahaman atau kemudian syariat-syariat di luar Islam. Karena Islam ini sudah cukup bagi kita kaum muslimin. Jadi ini adalah penegasan dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Nah, dengan demikian ya hal-hal yang kemudian sering dimunculkan dalam isu-isu Islam moderat, termasuk dalam hal-hal kebenaran itu tidak mutlak, bahwa seluruh agama itu adalah perkara yang benar. Nah, ini juga kemudian bertentangan dengan Islam. Penegasan dalam surah Al-Maidah tadi itu Al-Maidah 3 itu kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kemudian dimunculkan dalam Islam moderat. Mengenai ya terkadang ya kalau kita kemudian menolak atau kemudian tidak sepakat dengan istilah-istilah Islam moderat atau kemudian moderasi beragama ini, terkadang kita dimunculkan atau diklaim bahwa kita berarti itu Anda ini adalah orang-orang yang radikal atau kemudian intoleran. Nah, ini juga harus kita tolak bahwa ya, kita juga tidak radikal kemudian tidak intoleran. Justru kita kemudian mau berislam ini secara kafah, secara keseluruhan, menjadikan Islam ini satu-satunya pegangan hidup kita, satu-satunya aturan yang menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Nah, alhasil ya kita kemudian harus menolak kemudian isu-isu dalam moderasi beragama dalam hal-hal yang kemudian memang hal itu kemudian bertentangan dengan Islam. Nah, termasuk isu-isu ya sekularisme ya pandangan-pandangan plural ya bahwa semua agama itu sama. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Nah, sebaliknya ya, umat Islam itu harus disadarkan ya, untuk terus kewajiban kita ya, untuk umat Islam ini harus kemudian
mau terikat dengan aturan Islam atau syariat Islam. Nah, ini menjadi PR kita bersama, menjadi kewajiban kita bersama kaum muslimin, saling mengingatkan bahwa ya Islam itu ada aturannya, ada syariatnya, bahwa kita kemudian harus terikat dengan aturan Islam. Syariat Islam adalah standarisasi perbuatan seorang muslim. Nah, jadi standar kita berbuat melaksanakan sesuatu itu adalah syariat. Apakah kemudian ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Nah, ini yang kemudian harus kita wujudkan dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik penutup, dalam surah Ali Imran ayat 85 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Siapa saja yang mencari-cari agama selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini pegangan kita bahwa kita tidak perlu lagi mencari syariat atau mencari aturan-aturan kehidupan di luar Islam. Cukup kemudian kita menjadikan Islam sebagai pegangan hidup kita, sebagai standarisasi seluruh perbuatan kita, agar kemudian kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena kita dibatasi oleh waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Ustaz Abbas Renja. Karena waktu membatasi kita, kajian kita tutup sampai sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menambah informasi dan wawasan untuk jamaah. Jadi sesi untuk hari ini kita lanjutkan sampai pekan depan lagi seperti biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.